Jadi kita bisa bayangkan jika banyak orang yang dia mau peduli untuk melihat gangguan jiwa awal, sehingga orang-orang dengan gangguan jiwa dan gangguan mental ini mendapatkan pertolongan lebih dini, artinya ini akan lebih baik untuk harapan orang-orang tersebut lebih bisa maksimal dalam proses terapinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, happy Sunday. Ketemu lagi dengan saya, Tiwi dari Rehabilitasi Tirto Jiwo dari Purworejo, Jawa Tengah, Indonesia. Jadi hari yang sejuk hari ini, hari puasa yang ke-13 di bulan Ramadan tahun 2021. Jadi hari ini selamat berlibur bagi yang melibur ya. Terus tonton tayangan kami sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Hari ini kita akan membahas bersama-sama tentang bagaimana kita sebagai orang awam atau masyarakat dengan pengetahuan biasa turut mendeteksi gangguan mental atau gangguan jiwa di lingkungan kita. Ya, jadi di sini teman-teman bisa mendeteksi atau menilai secara awal ketika ada orang dengan gangguan mental atau gangguan jiwa, gitu ya. Dan pastinya tentu saja untuk diagnosa tetap harus ditegakkan oleh seorang psikiater. Tapi di sini untuk kepedulian Anda bisa menilai bagaimana gangguan jiwa itu mulai muncul di orang-orang sekitar Anda, sehingga nanti bantuan yang diberikan atau pertolongan atau pendekatan terapinya itu lebih awal. Oke, yang pertama kita akan berbicara tentang penampilan ya. Jadi Anda bisa melihat orang-orang yang dalam kondisi normal ini akan penampilannya sesuai cara berpakaiannya itu sesuai umur, sesuai situasi, dan sesuai dengan jenis kelaminnya. Nah, ini Anda bisa lihat ketika ada orang yang dia memakai pakaian dengan tidak sesuai umur, misalnya usianya sudah menjelang usia lansia tapi dia memakai baju-baju masa kanak-kanak mungkin ya, atau sebaliknya orang-orang yang masih remaja dia memakai baju-baju yang anak-anak atau orang tua. Ini kita perlu melihat lagi apakah ini dia mencari sensasi ataukah memang ada gangguan jiwa. Nah, ini akan didukung juga dengan bagaimana cara bicaranya dan lain-lain ya. Jadi saat ini kita bahas dulu tentang penampilannya, cara berpakaiannya. Yang kedua, sesuai tidak dengan jenis kelaminnya ya. Terus selanjutnya sesuai tidak dengan situasinya ya. Jadi orang yang normal akan memakai pakaian sesuai dengan situasinya. Misalnya dia di forum resmi dia akan memakai pakaian resmi. Tapi ketika di forum yang resmi dia memakai baju bikini misalnya ya, ini perlu perhatian lebih apakah itu indikasi gangguan mental ataukah itu cari sensasi. Nah, perbedaannya kan biasanya ketika cari sensasi dia proses berpikirnya masih bagus, tapi ketika dia ada indikasi gangguan mental atau gangguan jiwa, perilaku itu diikuti oleh hal-hal yang lain gitu ya. Oke, terus yang kedua adalah dari penampilan ini gesturnya. Anda bisa melihat apakah orang-orang ini terlihat ada kecemasan, apakah orang ini ada satu emosi yang meletup-letup, atau justru orang ini menarik diri dari interaksi dengan orang lain ya. Itu yang pertama kita bahas untuk pendeteksi dini gangguan jiwa atau mental dengan penampilannya. Lanjut, yang kedua adalah tentang bagaimana sikap dia terhadap orang lain, orang-orang yang dekat, yaitu keluarga atau teman dan orang-orang di luar dia gitu ya.
sikap ini akan terlihat dari bagaimana kita mengobservasi atau mengamati ya. Jadi bagaimana ekspresi dia ketika menjawab pertanyaan kita, bagaimana ketika dia menginginkan sesuatu, bagaimana ketika dia menyampaikan perasaannya ya. Jadi kita bisa, yang kedua adalah kita bisa melihat dari sikapnya. Sikap terhadap orang-orang dekat ini akan lebih sangat terlihat karena perubahan-perubahan ini akan terdetek ya. Berbeda dengan ketika dia bersikap atau berhubungan dengan orang lain ya. Kalau dengan orang-orang dekat, perubahannya akan lebih tampak. Terus yang selanjutnya, yang ketiga adalah mood atau afeksi ya. Jadi mood ini berkaitan dengan suasana perasaannya. Bagaimana suasana perasaannya? Apakah dia naik turun ya, tiba-tiba marah atau tiba-tiba sedih atau tiba-tiba justru terpuruk sampai keinginan bunuh diri ya. Jadi mood ini bisa rentangnya panjang ataupun pendek. Artinya ketika kita mengamati mood seseorang, memang kita butuh keterampilan yang lebih untuk memahami perubahan mood, untuk membedakan memang itu karakter atau gangguan awal gangguan mental. Nah, yang selanjutnya adalah afeksi. Afeksi ini yang berkaitan dengan perasaan ya. Mungkin yang lebih aplikatif atau yang lebih bisa Anda lihat adalah kepeduliannya ya, terus empatinya ya, atau perasaan-perasaan yang berkaitan dengan rasa ya. Jadi afeksi ini dalam kondisi lanjut ada istilah afek tumpul ya. Jadi orang-orang dengan gangguan jiwa, orang-orang dengan gangguan mental ini akan memiliki afek yang tidak normal. Jadi mungkin bisa lihat dia menangis ketika dalam kondisi yang bahagia, atau justru dia tertawa ketika ada kondisi yang menyedihkan. Nah, ini yang sangat terlihat dan ini akan dipastikan oleh psikiater apakah afek ini, gangguan afeksi ini memang mengarah ke gangguan jiwa. Tapi ketika kita mendeteksi ini sebagai perubahan yang tidak biasa, ini kita bisa melihat itu sebagai deteksi dini gangguan mental. Lanjut adalah kita melihat dari proses berpikir orang-orang yang kita curigai adanya gangguan jiwa awal atau gangguan mental ya. Jadi proses berpikir ini secara sederhana bisa kita lihat dari bagaimana dia logika berpikirnya ya. Terus kemampuan berhitungnya, Anda bisa melihat apakah dia yang biasanya bisa menghitung sekarang bisa kacau ya. Nah, atau dari kemampuan berpikirnya apakah dia berbicara secara logika atau tidak ya. Lebih lanjut dari proses berpikir ini apakah ada muncul halusinasi atau delusi atau ilusi ya. Jadi Anda bisa melihat apakah dia memiliki isi pemikiran yang dia ungkapkan dan itu tidak biasa. Misalnya tidak ada suara-suara, dia bilang ada suara-suara. Dia melihat ada sesuatu yang dia lihat tapi dia tidak rasa, atau dia merasakan sesuatu, saya dicubit-cubit nih, saya dipukul-pukul, padahal tidak ada orang mencubit atau memukul. Nah, itu pola pikir yang bisa kita amati ya. Jadi semakin gangguan jiwanya itu semakin berat, biasanya di pola pikir ini akan sangat terlihat. Jadi di awal-awal mungkin akan sedikit perubahannya di pola pikirnya. Ketika itu berat, jadi gangguan pola berpikirnya pun akan semakin kompleks dan semakin berat. Oke, yang terakhir adalah kita bisa mengamati tentang isi pikiran orang tersebut ya. Isi pikiran ini bisa kita deteksi bagaimana kesadarannya ya. Apakah dia menyadari lingkungannya, apakah dia menyadari diri sendiri, apakah dia bisa menyadari di mana dia berada ya. Isi pikiran ini akan agak sulit ya dideteksi oleh orang awam karena biasanya ini dilaksanakan oleh profesional. Tapi Anda bisa melihat
yang nyata saja, yang bisa Anda lihat secara sederhana, apakah dia memiliki kesadaran terhadap dirinya. Misalnya ini ya, siapakah saya? Di mana saya? Oh, saya Siwi. Oh, saya sekarang ada di Tirto Jiwo. Oh, saya seorang yang berprofesi sebagai psikolog. Nah, itu kesadaran akan dirinya. Yang selanjutnya adalah kesadaran di luar dirinya, di mana dia berada, dia berhubungan dengan lingkungan yang seperti apa. Itu isi pikiran yang secara sederhana. Oke, jadi itu tadi poin-poin yang bisa membantu rekan-rekan untuk melakukan deteksi dini atau menilai adanya gangguan jiwa awal, dan tentu saja ini harus dipastikan, harus ditindaklanjutkan kepada orang yang kompeten, yaitu profesi psikiater ya. Jadi yang saya sampaikan ini adalah dalam rangka memberikan pemahaman kepada Anda semua selaku orang awam ya, supaya bisa berkontribusi dan turut dalam mendukung kesehatan mental di Indonesia dengan peduli dan deteksi dini terhadap gangguan mental ya. Jadi kita bisa bayangkan jika banyak orang yang dia mau peduli untuk melihat gangguan jiwa awal, sehingga orang-orang dengan gangguan jiwa dan gangguan mental ini mendapatkan pertolongan lebih dini, artinya ini akan lebih baik untuk harapan orang-orang tersebut lebih bisa maksimal dalam proses terapinya. Oke teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kita akan ketemu lagi dengan pembahasan-pembahasan yang lain. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk diri Anda pribadi, untuk lingkungan Anda, dan juga untuk kesehatan mental di Indonesia serta dunia tentunya ya. Jadi tetap semangat, kita berada di dalam situasi yang semakin kompleks, dunia yang semakin banyak berubah. Jadi kita harus kuat untuk bisa tetap menjalani hidup, dan kita bisa menguatkan orang lain untuk lebih berdaya dalam kesehatan mental. Oke, selamat siang, terima kasih, sampai jumpa lagi dari Tirto Jiwo Purworejo. Salam hangat dan salam sehat.